Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini. Baiklah, salawat beserta salam, tak lupa pula kita anjung tinggikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah mengajak umatnya dari alam jahiliyah, yaitu alam kebodohan, menjadi alam yang serba canggih pada saat yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah, saya akan membuat video mengenai yang berjudul Kesukaran Belajar Anak Didik dalam Dunia Pendidikan di Sekolah. Video ini adalah tugas pemenuhan dari mata kuliah pedagogi dengan dosen pengampu Dr. Randa Eldarni MPD dan juga Ibu kita Rosmaria SPD MPD. Baiklah, untuk perkenalan singkat, saya Lora Santika dengan NIM 2222159 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu pengertian kesukaran belajar dalam dunia pendidikan. Menurut Hamil, pada tahun 1981, kesulitan belajar adalah beragam bentuk kesulitan yang nyata dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, dan juga berhitung. Kemudian, menurut Garnida dan Dadang, pada tahun 2015, halaman 14 menyatakan bahwa anak berkesulitan belajar adalah individu yang mengalami gangguan dalam suatu proses psikologis dasar, disfungsi sistem syaraf pusat, atau gangguan neurologis yang dimanifestasikan dalam kegagalan-kegagalan dalam bentuk pemahaman, gangguan pendengaran, berbicara, mengeja, berpikir, menulis, berhitung, dan keterampilan sosial. Jadi, dari beberapa para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah ketidakmampuan seorang siswa melakukan kegiatan belajar secara maksimal. Kemudian kita kaji lagi pada poin B, faktor yang mempengaruhi kesukaran belajar siswa. Menurut Nurjan dan Safrifan pada tahun 2015, halaman 162 menyatakan bahwa anak-anak yang memiliki kesulitan belajar ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti siswa sedang dalam kondisi tidak sehat, cacat tubuh, inteligensi yang dimiliki anak dan bakat anak dan motivasi anak. Kemudian faktor eksternal seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor sekolah. Kemudian kita lihat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal siswa, yaitu berada dalam diri siswa. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini yaitu kondisi fisik yang pada umumnya sangat berpengaruh pada proses pembelajaran. Anak dalam keadaan jasmaninya yang segar dan sehat, maka proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik. Maka sebaliknya, jika proses pembelajaran tidak berlangsung dengan baik, maka ada yang salah dari anak tersebut, seperti anak tersebut kurang enak badan atau kesehatan dan gizinya kurang baik. Kemudian yang kedua, faktor psikologi. Faktor psikologi dapat terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, cacat mental. Cacat mental sangat mempengaruhi kemampuan belajar sehingga secara otomatis mengakibatkan ketidakmampuan belajar. Cacat mental ada yang dibawa sejak lahir dan juga ada dari
luar, yaitu seperti kecelakaan. Kemudian bakat. Kurangnya bakat khusus untuk suatu situasi pembelajaran tertentu akan membuat anak bingung dan kesulitan dalam belajar, karena dengan bakat tersebut anak dapat mengutamakan minatnya dalam belajar sehingga memotivasi anak untuk belajar dengan maksimal dan optimal. Kemudian yang ketiga, ada motivasi. Motivasi ini dapat bersumber dari diri sendiri dan dari keluarga. Maka dari itu, peran tersebut harus dimaksimalkan, yaitu dari keluarga. Orang tua harus memiliki motivasi untuk anak, seperti menemani anak dalam belajar dan lain sebagainya. Kemudian ego. Faktor yang menyebabkan anak sulit dalam belajar tersebut yaitu ego, karena anak tersebut pasti memiliki rasa yang ia pasti bisa sendiri tanpa dengan bantuan orang lain. Maka dari itu, ego seseorang atau ego pada siswa harus diturunkan agar anak dapat berkontribusi dengan teman-temannya dalam belajar kelompok atau belajar lainnya. Kemudian kita kaji lagi dengan faktor eksternal siswa, yaitu dari luar diri siswa. Yang pertama ada faktor keluarga, yaitu salah satu faktor kesulitan belajar adalah suasana dalam keluarga yang kurang mendukung kegiatan belajar, seperti adanya kegaduhan atau anak yang broken home atau kurang perhatian, tidak tersedianya prasarana untuk belajar, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, faktor lingkungan tempat tinggal, seperti pergaulan bebas atau anak sibuk dengan handphone atau teknologinya sendiri, sehingga anak tidak memiliki waktu dalam belajar. Dan orang tua sangat berperan penting dalam situasi tersebut agar anak fokus dalam belajar dan minatnya lebih ke pembelajaran. Kemudian kita kaji lagi pada poin C, yaitu solusi untuk mengatasi kesukaran siswa dalam belajar. Nah, solusi yang kita berikan kepada siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar, yang pertama, mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran, di mana guru bisa melibatkan siswa dalam berdiskusi saat sedang menerangkan materi pembelajaran. Selain itu, dorong siswa untuk mau bertanya tentang materi apa yang belum ia pahami. Kemudian, yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kesulitan yang dialami seseorang bisa terjadi karena suasana belajar yang tidak kondusif. Maka dari itu, penting untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan supaya lebih berkonsentrasi. Kemudian, jangan belajar sambil bermain handphone. Kemudian, yang keempat, menemani anak belajar. Faktor pendukung lainnya adalah dengan menemani anak belajar. Orang tua dapat mengajak anak untuk belajar agar anak memiliki motivasi untuk belajar secara optimal. Kemudian yang kelima, mengadakan belajar kelompok. Kemudian yang keenam, memberikan pujian. Pujian adalah hal yang sangat mendukung anak dalam melakukan suatu hal, seperti mendorong anak untuk belajar secara optimal. Misalkan anak tersebut suka dalam bermain bola, maka dari itu orang tua harus memaksimalkan perannya, yaitu memasukkan anak ke ekstrakurikuler mengenai bola. Kemudian memuji anak, wah anakku pintar, wah anakku memiliki bakat dalam bermain bola, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, berhenti membanding-bandingkan anak dengan anak yang lainnya. Dengan perbandingan tersebut, anak bisa memiliki mental yang
kurang puas dalam pembelajaran yang diajarkan di sekolah, baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Maka dari itu, stop untuk membandingkan anak dengan anak yang lainnya, karena anak memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki bakat masing-masing dalam dirinya. Kemudian, pada poin D, poin yang terakhir yaitu hal yang harus diperhatikan dalam belajar anak usia dini. Dalam pendidikan anak usia dini, banyak faktor yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan belajar anak, baik secara fisik maupun psikis, harus disesuaikan dengan usia anak dan kebutuhan anak. Maka dari itu, faktor-faktor tersebut seperti kondisi ekonomi, partisipasi pendidik, serta orang tua, dan juga faktor kesehatan harus mendukung anak agar segala aspek perkembangan dan pertumbuhan anak dapat berkembang secara optimal. Dalam hal ekonomi, pemerintah juga harus berpartisipasi membuat program untuk anak usia dini agar pendidikannya terjamin dan menjadikan anak-anak menjadi generasi yang sukses di masa mendatang. Maka dari itu, peran orang tua dan pendidik sangat penting dalam memperhatikan anak dalam belajar. Baiklah, itulah pemaparan materi saya pada video kali ini. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.